Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Antara Keinginan Manusia dan Kehendak Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, makanya ketika kita mendeskripsikan Tuhan, kita menggunakan patokan juga manusia yang hidup ini. Kita melihat, berarti kita juga mengatakan Allah juga melihat. Kita berbicara enggak? Berbicara. Allah juga berbicara. Kita mendengar enggak? Ya pasti Allah juga mendengar juga dong. Namanya sesuatu yang hidup itu ya bisa melihat, bisa bicara, terutama punya kehendak. Nah, tetapi di mana letak kehendak kita? Apakah kita punya kehendak yang lepas dengan kehendak Allah yang bisa berbenturan? Kalau kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah, mana yang menang? Sebetulnya mah ketika kita punya kehendak, itu adalah kehendak Allah. Allah membikin kehendak di dalam diri kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ketika engkau berkehendak, itu hakikatnya itu kehendak Allah. Ketika Allah ingin memberikan sesuatu kepada kamu, maka Allah akan menggerakkan hatimu untuk meminta kepadanya. Oke? Ada seorang laki-laki jatuh cinta sama anak perempuan. Saya kasih baca sholawat 80.000 sehari. 1 minggu dia datang lagi. Pak Kiai nggak kuat. Nah kan, berarti Allah belum menghendaki. Kalinya nggak bisa, bokongnya gatel. Itu. Tetapi kalau Allah menghendaki, pasti dia punya semangat yang tinggi untuk meminta dan Allah kabulkan. Ya, saya cerita ulang lagi. Ada ini sebaliknya perempuan, umurnya sudah 29 tahun, sarjana. Kemudian dia cantik jelita, dari turunan orang kaya. Gak masuk akal, masa kamu gak laku? Ya cantik, ya kaya, pinter, masa gak laku? Gak mungkin. Ini pasti kesalahan dalam dirimu sendiri. Apa? Terlalu banyak syarat. Coba padua salah nanglis. Kata dia, daripada saya asal lelaki, lebih nggak usah kawin lagi. Jadi saya kasih amalan sama, baca sholawat 80.000. Maksud saya kasih amalan yang kira-kira dia tidak sanggup melakukannya. Kira-kira nggak sanggup melakukannya, supaya dia menyerah. Akhirnya saya yang nyariin nanti. Rupanya dia saking yakinnya dari Buya Syakur gitu, dikerjain sambil puasa. 80.000 itu kan bisa sampai 14 jam lebih. Dia kan hanya untuk tidur aja, tidur juga kurang. Rupanya pada hari terakhir ke 30 sekian hari, rupanya untuk menahan ngantuk, dia dikiranya sengaja sambil berjalan supaya jangan tidur kan gitu. Jalan gitu, rupanya lengah ketabrak mobil. Ibunya datang kepada saya, Buya, itu jampe dari Pak Kiai itu jampe jodoh apa jampe tabrakan? Ya jampe jodoh lah, masa tabrakan? Ditabrak. Ya Allah Rabbi. Kan mana di rumah sakit? Nih, saya bilang alhamdulillah.
Dikabul. Ditabrak di Kabul. Iya, di Kabul. Yang nabrak itu seorang dokter. Masih bujangan. Dokternya baik sekali. Dia juga sama lagi mencari istri yang paling ideal. Mencari zaujah salihah. Jadi dia merasa berdosa, the feeling of guilty, rasa berdosa, tanggung jawab, bawa ke rumah sakit, diobatin, ditungguin sampai disuapin makan. Oke? Sampai sembuh. Biaya dokter dibayar. Terakhir, Neng, sekarang kamu sakit kan ditabrak ya. Saya akan kasih ganti, sok minta berapa? Bayangkan. Ini ketentuan Allah. Saya tidak minta apapun. Ini dia yang ku cari. Ya dicintai suaminya luar biasa. Sama yang tanya. Kuping kalau minta dikasihin. Jadi artinya Allah hendak memberi sesuatu, Allah akan menggerakkan hatinya untuk meminta. 80.000 sanggup dilakukan. Nah itulah makanya jadi nanti ketika kita ini punya keinginan dan tidak terkabul, dan itu yang hakikat bahwa keinginan kita tidak pernah ada kepastian terjadi. Yang pasti terjadi adalah keinginan Allah. Anta turid wa ana urid wallahu fa'alul lima yurid. Sira karep kita karep Gusti Allah sekarepe dewek. Ya, yang terjadi adalah kehendak Allah. Jadi itu hanya dugaan kita, cita-cita saya, keinginan saya terbukti. Padahal mah yang terbukti keinginan Allah. Prangsaknya saja itu mau kita. Jadi gini, sementara ini kita punya prangsa, punya perasaan, saya haus, tenggorokan saya kirim informasi kepada otak kita meregulasi perlu minum. Akhirnya tangan saya nyodor ke gelas, tangan saya ngangkat gelas, mulut saya menghisap air. Dikiranya kita ini bisa bekerja otomatis, menggerakkan apa saja karena keinginan kita. Ini sama contohnya seperti seorang supir kereta listrik, namanya masinis. Sementara itu komando kecepatan tambah, kira-kira sampai Gambir jam 12 tepat. Oke bos, injek gas, dut lagi. Turun kecepatan karena palang pintu jalan raya belum tertutup. Oke bos, diinjek. Jadi selama ini bisa mempercepat kereta, bisa memperlambat kereta, bisa menghentikan kereta. Tetapi ketika listriknya mati, jadi bisa tuh kan ada listriknya, ada setrumnya. Kita juga sama. Kerja kita semuanya adalah karena kita dikasih energi oleh Allah. Dulu ada orang yang ngancam saya mau mukul saya. Saking marahnya kena stroke dia. Saya bilang, katanya mukul saya, sok nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Stroke. Katanya mau mukul saya. Iya dulu. Sekarang bisa nggak? Enggak. Kenapa nggak bisa? Stroke. Iya tadi katanya bisa. Itu kan dulu. Sekarang udah nggak bisa. Nah itulah pemahaman kita. Sesungguhnya yang terjadi adalah kehendak Allah. Bayangkan kalau saya sebagai seorang sutradara mau bikin lakon sandiwara, Miss Cicih, dari mana tuh? Ingat gak Cicih? Miss Cicih di perapatan tuh dulu kan enggak. Saya juga sering nonton di situ. Lakonnya apa tuh? Macam-macam lah. Ada Sangkuriang dan macam-macam. Nah, lakon itu kan
seorang sutradara itu kan sudah menentukan pemainnya 10 orang. Ini yang jadi dunungan, ini yang jadi pembantu, ini yang jadi tetangga, ini jadi tukang masak, kan gitu. Semuanya kan. Nah, bayangkan kalau masing-masing pemain itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing, terjadi lakon nggak? Dunia ini kacau terapi, rapi. Berarti ada aturan kan? Ya iya. Nah nanti di penghujungnya mah nasihat saya, yang penting nanti mah kita nggak usah minta jabatan, ya kan? Tidak mencari posisi, pengen jadi raja, pengen jadi pacarnya, serinya gitu, nggak usah. Yang penting apapun ketentuan Allah, saya diposisikan sebagai apa, yuk kita bermain sandiwara bersama-sama di atas panggung raksasa ini. Peran apapun yang Allah berikan, terima saja. Yang penting Anda bermain how to be the best actor, bagaimana menjadi pemain terbaik. Jadi tukang beca dapat piala citra.